Seketika Arman langsung beringsut mundur menjauhi jendela rumah. Wajahnya tampak pucat dan detak jantung berdegup dengan cepat. "Man, ada apaan?" tanya Dadan heran melihat tingkah laku temannya. Namun Arman masih terdiam, tidak menjawab ucapan temannya yang tampak panik. Dengan rasa khawatir dan takut terjadi sesuatu dengan temannya, Dadan mendekati Arman lalu bertanya kembali. Man, lu kenapa? Jangan nakut-nakutin gitu dong. Gua khawatir nih." Arman tetap diam tak bergeming, seperti orang yang kerasukan, bahkan matanya tampak membulat, membuat Dadan kian panik dan khawatir. Dadan bingung menyaksikan tingkah laku temannya tersebut. Ia terus menanyakan hal yang sama sambil menggerak-gerakkan tubuh Arman. Tapi keadaan Arman tetap seperti itu. Tiba-tiba mata Arman berubah kian membulat, kornea matanya putih semua, sementara mulutnya menganga. Lalu Arman bangkit berdiri sambil berkata dengan suaranya yang berat dan parau. "Jangan pernah melihat apa yang tidak semestinya dilihat." Setelah berkata demikian, tiba-tiba Arman terjatuh dan tidak sadarkan diri. Dadan yang menyaksikan temannya seperti itu semakin panik, bahkan kebingungan dengan kejadian yang menimpa Arman. Dan entah apa yang harus diperbuatnya. Tidak berapa lama Arman sadar dari pingsannya. Lalu Arman bangun dan terdiam seperti kebingungan. Sementara Dadan mendekati Arman yang masih diam lalu bertanya, "Man, lu tadi kenapa? Lu gak apa-apa kan?" Dengan menghembuskan nafas kasar, lalu Arman menimpali pertanyaan temannya. "Gue gak bisa nyeritain malam ini. Besok aja, mending sekarang kita masuk ke kamar dan tidur. Soalnya besok hari pertama kita kerja." Jawaban Arman membingungkan Dadan. Entah apa yang terjadi tadi dengannya. Walaupun penasaran, tapi Dadan tidak bertanya kembali. Ia mengikuti Arman yang masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar yang diterangi oleh lampu teplok yang temaram, Arman dan Dadan membaringkan tubuh mereka di atas kasur kapuk yang tidak dialasi ranjang. Dadan masih memikirkan kejadian yang menimpa Arman tadi, hingga ia tidak bisa memejamkan matanya dalam malam yang kelam. Sementara Arman sudah terlelap tidur dalam buayan mimpinya bertemu dengan istri dan anak-anaknya. Sebelum terlelap dalam tidurnya, sebenarnya Arman menyesal menerima pekerjaan ini. Karena baru saja tiba di tempat tersebut, ia sudah merasakan hal yang mistis, bahkan lebih dari itu. Hingga terlintas dalam benak Arman untuk kembali pulang berkumpul dengan keluarganya dibandingkan harus tinggal di tempat yang menyeramkan ini. Tapi perjanjian sudah dibuat. Jika perjanjian itu dilanggar, ia dan keluarganya akan menanggung segala konsekuensi yang ia akan hadapi di kemudian hari. Begitupun dengan Dadan. Ia merasakan hal yang sama, walaupun hanya baru sebentar tinggal di tempat itu, ia sudah tidak betah. Mata Dadan belum juga terpejam, sementara malam kian larut. Dalam kesunyian malam yang panjang, Dadan masih terjaga hingga ia mendengarkan suara ketukan pintu di luar sana. Tapi Dadan tidak berani untuk memeriksanya karena ia teringat perkataan perempuan tua yang memperkerjakannya. Dadan masih mendengarkan suara ketukan pintu itu. Suara ketukannya terjeda, berhenti lalu terdengar kembali. Hampir 1 jam suara ketukan pintu itu berbunyi. Dan akhirnya suaranya hilang. Tapi tidak sampai berakhir di situ. Setelah suara ketukan pintu tersebut berhenti, sekarang berganti dengan suara tangisan dengan diiringi nyanyian ratapan kematian. Hingga membuat Dadan merinding bahkan semakin tidak bisa memejamkan matanya. Ketika sedang mendengarkan kengerian-kengerian yang Dadan alami, tiba-tiba perut Dadan terasa mules. Sementara kamar mandinya berada di luar. Dan jika ia sampai keluar rumah di tengah malam, maka ia sudah melanggar perjanjian dan akan menerima akibat yang akan diterima Dadan. Dadan kebingungan karena sakit perut yang ia rasakan kian menyiksanya. Sementara suara tangisan dan nyanyian di luar sana kian terdengar jelas sampai membuat nyali Dadan ciut untuk berani keluar rumah. Dilema, itulah yang dialami Dadan malam itu. Ingin pergi ke kamar mandi tapi nyalinya belum siap. Karena ketika ia melangkah ke kamar mandi, terlebih dahulu ia harus keluar rumah. Sementara di luar, suara-suara tangisan dan nyanyian entah dari mana terdengar, kian merinding dan membangkitkan bulu-bulu halus. Bahkan sekarang mulai terdengar suara alunan gamelan yang mengiringi nyanyian ratapan kematian. Karena nyalinya masih belum siap, terpaksa Dadan harus menahan rasa mules yang menyerangnya.
Tapi semakin ditahan, rasa mules di perut Dadan semakin menjadi. Karena sudah tidak kuat menahan rasa mulesnya, akhirnya Dadan melangkah keluar kamar untuk mencari kamar mandi. Pikirnya siapa tahu kamar mandinya ada di dalam rumah. Tapi Dadan tidak menemukannya, karena memang kamar mandinya berada di luar rumah. Mau tidak mau, Dadan harus keluar rumah untuk mencari kamar mandi. Dengan keraguan yang menguasai dirinya dan dengan degup jantung yang berdebar, perlahan Dadan membuka pintu rumah yang tertutup dan terkunci rapat. Sementara mules yang menyerang perutnya sudah tidak bisa lagi ditahan. Dadan menggigil kedinginan diterpa angin malam yang berhembus kencang setelah ia berada di luar rumah. Dengan langkah gemetar, ia melangkah menuju ke belakang rumah untuk mencari kamar mandi. Keadaan di luar rumah tampak sepi dan hening. Sementara suara tangisan, nyanyian, dan gamelan tadi sudah tidak terdengar kembali. Tapi ratusan rumah yang berjajar di sisi kanan kiri Dadan terlihat menyeramkan dengan siluet ranting-ranting pohon yang terlihat seperti tangan-tangan mayat. Biasanya kamar mandinya berada di belakang rumah. Gumam Dadan sambil melangkahkan kakinya mencari kamar mandi. Benar saja, kamar mandinya berada di belakang rumah yang ia tinggali. Dadan mendekati kamar mandi yang dindingnya terbuat dari bilik bambu yang dianyam. Tapi Dadan harus menimba air di sumur terlebih dahulu. Setelah mengisi air ke dalam ember yang ia ambil dari kamar mandi, lalu Dadan memuaskan hasratnya membuang hajat yang sudah ditahannya sedari tadi. Ketika Dadan sedang membuang hajatnya, tiba-tiba suara nyanyian yang diiringi oleh suara gamelan itu terdengar kembali. Suara nyanyian dan gamelan tersebut terdengar lebih jelas olehnya. Bahkan nyanyiannya terdengar menyedihkan dan menyayat hati. Tubuh Dadan kian merinding, bahkan bergetar setelah mendengarkan kidung kesedihan. Setelah Dadan menyelesaikan buang hajatnya, seketika Dadan keluar dari kamar mandi. Ia menyaksikan di depan rumah-rumah itu banyak orang berkerumun. Malam yang seharusnya tenang di tempat tersebut tampak ramai. Dadan pun merasa heran. Kenapa di tengah hutan seperti ini banyak kerumunan orang? Orang-orang yang berkumpul tersebut membentuk lingkaran, sementara di tengah-tengah mereka seorang perempuan berkebaya berwarna merah darah menyanyi dan menari dengan lemah gemulai diiringi gamelan. Orang-orang yang sedang menyaksikan perempuan tersebut tampak fokus, tidak bersuara, tidak bergerak. Semuanya diam, tak bergeming dengan wajah yang rata. Dadan yang melihat sekumpulan orang itu bergerak mendekati mereka, seperti besi yang tertarik oleh magnet. Dengan kesadarannya yang telah hilang, tiba-tiba Dadan sudah berada di tengah-tengah mereka. Seperti terhipnotis, tubuh Dadan perlahan bergerak menari mengikuti tarian dari perempuan berkebaya merah tersebut. Perlahan tapi pasti, Dadan menari dengan lemah gemulai. Tariannya tidak kalah dengan gerakan perempuan yang sedang menari. Kalau saja saat itu Dadan sadar, pasti ia akan pingsan dan setidaknya lari tunggang langgang melihat wajah sekumpulan orang-orang dan penari perempuan itu. Karena wajah-wajah mereka rata, tanpa hidung, tanpa mulut, dan tanpa mata. Gerakan tarian Dadan kian cepat mengikuti gerakan tarian perempuan tersebut. Semakin cepat perempuan itu menari, semakin cepat pula Dadan mengikutinya. Bersamaan dengan suara gamelan yang bertalu-talu dengan cepat pula. Karena terlalu cepat mengikuti gerakan tarian perempuan itu, tenaga Dadan tidak bisa mengikuti penari perempuan berwajah rata. Karena tenaganya terkuras, akhirnya Dadan tumbang dan tak sadarkan diri di tengah-tengah sekumpulan makhluk-makhluk berwajah rata. Pagi setelah matahari muncul dari arah timur, Arman terbangun tanpa ada Dadan di sisinya. Arman merasa kesal dan kecewa karena Dadan tidak membangunkannya. Dengan matanya yang masih terasa lengket, Arman bangkit dari tempat tidurnya, lalu keluar kamar untuk mencari temannya. Kenapa Dadan tidak membangunkanku? Pasti dia sedang membersihkan rumah panggung itu. Gumam Arman sambil melangkah kaki keluar. Arman tampak kaget setelah berada di luar karena ia melihat Dadan tergeletak tak sadarkan diri di depan rumah-rumah panggung. Sementara 4 orang yang belum ia kenali tampak mengerumuni Dadan yang masih terbaring di atas tanah. "Kamu temannya dia?" tanya salah satu dari 4 orang itu. "Betul. Kenapa dengan teman saya?" tanya Arman panik. "Kenapa kamu membiarkan dia keluar rumah tengah malam?"
Apakah Raden Putri tidak memberitahu kalian tentang peraturan di tempat ini? Tanya kembali orang tersebut, tapi Arman hanya diam tidak menjawab. Kalian baru kerja di tempat ini? Tanya salah satu yang lainnya. Arman hanya mengangguk. Bawa temanmu sekarang masuk ke dalam rumah. Kalian bantu dia. Setelah itu kita kembali kerja membereskan rumah-rumah itu. Perintah pria setengah baya yang tadi pertama kali bertanya kepada Arman. Kamu juga ikut kerja bersama kami ya. Biarkan temanmu sadar dulu. Ucap kembali pria setengah baya itu sambil menatap Arman. Sementara Dadan dibawa masuk oleh Arman yang dibantu oleh dua orang teman pria setengah baya tersebut. Setelah membawa Dadan masuk ke dalam rumah, Arman beserta kedua orang tersebut keluar mendekati pria setengah baya itu. Sekarang kita kembali bekerja. Kamu yang baru datang ikut dengan saya. Sementara kalian kerjakan tugas-tugas yang biasa kalian kerjakan. Perintah pria setengah baya itu yang belum diketahui namanya oleh Arman. Sementara yang lainnya membubarkan diri. Siapa namamu? Tanya pria tersebut. Nama saya Arman. Kalau boleh saya tahu nama bapak siapa ya? Panggil saja saya Karman. Jawab pria setengah baya itu sambil berjalan ke salah satu rumah panggung yang mereka bersihkan. Sambil berjalan, Karman berucap kembali. Nanti kita bicara lagi ya setelah menyelesaikan tugas kita. Kamu Arman membersihkan rumah yang itu dan peralatan kebersihannya sudah ada di dalam rumah. Satu lagi, apapun yang terjadi di dalam rumah tersebut, jangan sampai membuka kamarnya. Setelah berbicara seperti itu, Pak Arman pergi menuju salah satu rumah panggung, sementara Arman melangkah menuju ke rumah lainnya. Ketika memasuki salah satu rumah panggung yang hendak dibersihkan olehnya, hawa dingin sangat terasa di dalam rumah tersebut. Tapi Arman tidak memperdulikannya. Ia tetap fokus bekerja membersihkan rumah tersebut yang dipenuhi oleh debu. Namun saat Arman mendekati pintu kamar yang tertutup rapat, dari celah pintu kamar itu seperti ada cairan kental berwarna merah. Bahkan berbau amis menyeruak dari cairan tersebut. Darah. Cairan kental berbau amis itulah yang pertama kali dilihat oleh Arman kala ia memasuki rumah panggung yang hendak dibersihkan olehnya. Darah tersebut keluar dari kamar yang tertutup rapat. Seketika Arman memalingkan wajahnya dari cairan darah yang terus mengalir membasahi lantai papan. Arman tetap fokus bekerja membersihkan ruangan rumah itu. Ia tidak memperdulikan apapun yang terjadi di dalam rumah yang sedang ia bersihkan. Tiba-tiba darah kental tersebut hilang. Mungkin hanya halusinasiku saja, batin Arman. Di dalam rumah yang tidak begitu luas itu hanya ada satu ruangan kamar, tidak ada dapur dan ruangan lainnya. Sementara Arman penasaran tentang isi kamar tersebut, tapi ia membuang jauh-jauh rasa penasarannya. Arman tidak mau mencari gara-gara. Tujuannya datang ke tempat tersebut hanya untuk bekerja. Bahkan terbesit dalam hati Arman ingin mencari tahu tentang tempat ini. Tapi mengingat tentang perjanjian itu, ia mengurungkan niatnya dan membuang keingintahuannya. Selama membersihkan rumah panggung, Arman tidak menemukan hal yang janggal kembali selain yang tadi, yaitu munculnya darah kental dari kamar rahasia itu. Lalu Arman teringat dengan temannya Dadan. Apakah ia sudah sadar dari pingsannya? Setelah selesai membersihkan satu rumah dan sebelum membersihkan rumah panggung yang lainnya, terlebih dahulu Arman menemui temannya di rumah yang mereka tinggali. Dari kejauhan terlihat Dadan yang sudah sadar. Dan, lu udah sadar? Tanya Arman. Man, gue gak betah, gue mau pulang. Timpal Dadan sambil menangis sesegukan. Sebenarnya gue juga sama, gue kagak betah kerja di tempat ini. Belum aja sehari tinggal di tempat ini, gue udah ngalamin hal yang mengerikan. Semalam, waktu ada suara seperti yang melempar batu ke pintu, lalu gue periksa keluar, di rumah-rumah panggung itu banyak jasad yang berdiri di ambang pintu. Dan yang lebih mengerikannya lagi, jasad itu wajah mereka semuanya rata. Sahut Arman menceritakan apa yang dilihatnya semalam. Sebenarnya ini tempat apa sih, Man? Semalam banyak suara-suara aneh yang mengerikan. Terus pas perut gue mules, gue keluar rumah untuk cari kamar mandi. Karena di dalam rumah gak ada kamar mandi, dan ternyata kamar mandinya ada di belakang. Setelah selesai buang hajat, di depan rumah itu banyak orang yang mengerumuni perempuan yang sedang menari. Di situ gue langsung gak ingat apa-apa lagi.
Timbal Dadan menceritakan pengalaman yang sama. Gue juga nggak tahu, Dan. Yang pasti gue kagak betah kerja di sini. Kalau diterusin takut terjadi sesuatu. Gue kangen anak istri. Kalau gitu kita kabur aja, sambung Dadan sambil bangkit dari tempat duduknya mendekati Arman. Tapi gimana masalah perjanjian dengan perempuan tua itu ya? Lagian kalau kabur kita tidak tahu jalan pulang. Soalnya tempat ini dikelilingi hutan. Jawab Arman ada rasa putusasaan. Ah, persetan dengan perjanjian itu. Perempuan tua itu hanya menakut-nakuti kita. Lu jangan putus asa. Kita coba aja dulu, pungkas Dadan. Arman tidak menimpali kembali ucapan Dadan. Ia memikirkan ide yang diajukan oleh temannya. Sejenak keadaan hening, hingga muncul seseorang yang menghampiri mereka. Dengan nafas yang memburu cepat, seseorang yang ternyata Pak Arman itu lalu berkata, "Kalian harus bantu kami mencari salah satu teman kami yang kabur ke dalam hutan sana. Kalau dibiarkan dia akan celaka." Arman dan Dadan saling bertatapan. Mereka belum mengerti apa yang diucapkan oleh pria tersebut. "Kenapa kalian diam saja? Ayo bantu kami," ucap kembali Pak Arman, panik sambil berlalu pergi. Walaupun belum mengerti apa yang diucapkan oleh bapak tersebut, tapi Arman dan Dadan mengikutinya karena penasaran. Di luar sudah berkumpul 3 orang termasuk Pak Arman. Mereka sedang membicarakan salah satu temannya yang kabur ke dalam hutan. Sementara Arman dan Dadan ikut bergabung bersama mereka. "Siapa tadi yang pernah melihat Barno kabur?" tanya Pak Arman dengan wajah yang sangat panik. "Saya, Pak. Dia tadi pergi ke arah sana," ucap salah seorang yang menunjukkan jari telunjuknya ke arah hutan. "Sekarang kita berpencar. Kalian ikut dengan saya ke arah sana," ucap Pak Arman sambil menunjuk kepada Arman dan Dadan. "Sementara kalian cari ke arah yang lainnya ya," ucap kembali Pak Arman yang memerintahkan kepada kedua orang lainnya. Ketika mereka hendak melangkahkan kakinya menuju ke arah hutan, tiba-tiba dari dalam hutan sana muncul beberapa orang memakai pakaian serba putih sambil mengusung keranda mayat. Setelah berada di hadapan Pak Arman dan yang lainnya, beberapa orang itu menaruh keranda yang dibawanya di atas tanah. Setelah menaruh keranda tersebut, beberapa orang itu pergi kembali ke dalam hutan. Arman, Dadan, Pak Arman, dan yang lainnya hanya terdiam menyaksikan kejadian dan kejanggalan di hadapan mereka. Perlahan Pak Arman mendekati keranda tersebut. Lalu dengan hati-hati ia membuka tutup kerandanya. Betapa kagetnya Pak Arman melihat isi dari dalam keranda tersebut. Karena isi keranda itu adalah seonggok jasad yang telah kaku. Jasad tersebut tampak mengerikan dengan mulutnya yang menganga dan tanpa bola mata, sementara tubuhnya berlumuran darah. Pak Arman menatap nanar seonggok jasad yang berada di dalam keranda itu. Dengan matanya yang berkaca-kaca, Pak Arman berteriak, "Barno!"